Oi, pada kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul The First Omen tahun 2024. Di mana film ini adalah prequel dari film The Omen Sang Anak Dajjal. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pastor bernama Brennan yang sedang berada di ruang pengakuan dosa bersama seorang pastor detektif bernama Haris. Sambil diberikan bukti sebuah foto bayi, Haris berkata jika kaum tersebut telah melakukan kesesatan pada si bayi. Meski wujudnya terlihat seperti manusia, tapi sebenarnya bukan, di mana proses kelahirannya menggunakan jalur kesesatan. Dan di saat ini, bayi tersebut sudah menginjak usia remaja, dan para kaum sesat ini hanya tinggal menunggu waktu untuk melakukan rencana selanjutnya. Telah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja Pastor Haris berkata jika dirinya sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan penyelidikan ini. Can't do this anymore. Please don't let it. Di luar, Haris menegaskan jika dirinya sudah tidak ingin lagi menelusuri kasus ini, di mana ia lebih baik mati daripada mengurusi kekejian ini. I don't want to be forgiven. I just want it all to be over. Tiba-tiba saja kepala Pita Haris tersabat oleh pipa besi somplak. Akan tetapi apa yang sebenarnya mereka bicarakan? Di Roma, Italia tahun 1971 terlihat suster cantik bernama Margaret baru saja tiba setelah mendapatkan tugas untuk melayani salah satu gereja di sana. Kemudian ia pun dihampiri seorang pastor bernama Gabriel yang ditugaskan untuk menjemput Margaret. Dano? Yes. Hi. Hi. He's in the car outside. Tak cuma itu, Margaret pun disambut oleh petinggi gereja bernama Lauren yang senang dengan kehadirannya. Hingga setelah sedikit basa-basi, Lauren mengajak Margaret untuk OTW. Di tengah perjalanan, Margaret pun kaget saat melihat demonstrasi yang terjadi. Lantas Lauren berkata jika saat ini sedang marak aksi demo yang dilakukan oleh para pekerja akibat gajinya dipotong 3% untuk tabungan bodong. It's a rejection of authority, even the Sesampainya di lokasi, Margaret disambut ketua biara bernama Diego Silva. Kemudian Silva berniat mengajak Margaret untuk melakukan room tour terlebih dahulu. Saat room tour, Silva berkata jika di gereja ini terdapat sebuah panti asuhan yang dikhususkan untuk merawat anak-anak perempuan. Bahkan di tempat ini terdapat ruang persalinan bagi wanita yang akan melahirkan. Setelah melihat fasilitas panti, Silva memperkenalkan Margaret pada seorang biarawati linglung bernama Angelica, di mana Angelica ini merupakan anak pungut yang dibesarkan di tempat ini. Keeps all the children. Sesaat kemudian, Silva yang mendengar teriakan bocil berniat mengeceknya terlebih dahulu. Di saat Silva pergi, Margaret pun heran setelah mendengar suara bocil di salah satu ruangan. Rupanya di kamar itu terdapat seorang remaja yang terlihat sedikit gelo bernama Carlita. Sontak Margaret pun kaget saat melihat tingkah Carlita yang aneh. What are you doing? Sesaat kemudian, Margaret pun menanyakan kenapa Carlita dipisahkan dengan anak-anak lainnya. Lantas Silva berkata jika saat ini Carlita sedang menjalani hukuman akibat selalu berbuat onar. Lantas Silva pun memberitahu jika Margaret akan diantar ke sebuah mes oleh Akang Luka. Di malam harinya, Margaret pun tiba di sebuah mes dengan suasana sepi. Dirasa teman sekamparnya sedang keluar, ia pun berniat membereskan barang-barang bawaannya terlebih dahulu. Setelah beres-beres, Margaret yang akan tidur berdoa terlebih dahulu. I'm accepted and I am relaxed. Tetapi tiba-tiba rupanya semua itu hanya halus mata. Sesaat kemudian teman sekamar Margaret baru saja pulang. Lantas sambil basa-basi, wanita cantik bergaya bondon Italia ini langsung berganti baju. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Luz. Di keesokan harinya, terlihat Margaret sedang belajar bahasa Italia bersama para bocil. Di tengah hangatnya suasana, ia pun heran dengar Carlita yang pendiam seperti orang noleh. Farfalla ed è Di malam harinya,
Margaret yang sedang mengawasi para bocil yang akan tidur, tiba-tiba heran saat melihat kasur Carlita yang kosong. Lantas ia pun langsung mencarinya. Sontak Margaret pun heran saat para biarawati sedang melakukan sesuatu pada Carlita. Di saat itu pula, ia pun heran saat melihat suster pelongo-pelongo menatap ke arahnya. Dan di saat itu pula Margaret dikagetkan oleh Luz yang berniat mengajaknya pergi ke suatu tempat. Namun sebelum pergi, ia meminta Margaret untuk mengganti skin terlebih dahulu. Rupanya selama ini Luz merupakan suster nakal yang suka mabuk di klub malam. Saat Margaret tidak pede dengan pakaiannya, Luz langsung mengajak pergi ke klub malam cabang Itali. Sesampainya di sana, Luz langsung mengajak Margaret menenggak es teh. Setelah menengguk minuman oleng, mereka pun dihampiri dua pejantan Italiano bernama Alfonso dan Paolo yang mengajak mereka party bareng. Dirasa akan menyenangkan, Luz pun menerima ajakan tersebut. Melihat Luz asik berjoget, Margaret diajak Paolo untuk kembali menambah dosis migrain dengan minuman oleng cap orang tua. Paulus melihat Margaret mulai oleng langsung mengajaknya berjoget. Di tengah rasa oleng yang semakin edan, agama pun seketika luntur dan hasrat beradu cangkem pun mulai bergejolak. Di keesokan harinya, Margaret tersadar kasurnya penuh dengan keringat. Lantas ia pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Luz. Luz pun berkata jika semalam Margaret mengalami mabuk edan hingga sempat beradu gabruk dengan Paolo. Mendengar hal itu, sontak Margaret pun menyesal dirinya telah melakukan maksiat. Sesaat kemudian, Margaret yang sedang merenung tiba-tiba dihampiri oleh Pastor Brennan. Ia pun mengingatkan Margaret untuk berhati-hati pada seorang anak bernama Carlita, karena hal-hal yang jahat selalu berada di dekatnya. Saat Margaret keheranan, Brennan pun berkata jika Margaret berkenan datang ke rumahnya untuk membicarakan sesuatu. I have to go now. No, please. St. Rita Cloister, room 42. Singkat waktu, saat Margaret mengasuh, ia pun heran saat dirinya tak melihat keberadaan Carlita. Lantas si bocil berkata jika Carlita sedang berada di kamar hukuman. Mendengar hal itu, ia yang khawatir langsung bergegas mengeceknya. Sesaat kemudian, ia pun menemui Silva dan memintanya untuk membebaskan Carlita. Selang beberapa saat, Margaret berusaha menghibur Carlita yang hampir terkena depresi parah. Hingga di tengah obrolan, sontak Margaret pun kaget setelah mendengar teriakan di ruang persalinan. Rupanya saat ini Silva dan yang lainnya sedang bersiap untuk melakukan persalinan terhadap salah satu suster. Margaret pun pingsan saat melihat tangan iblis muncul dari dalam rahim. Singkat waktu, setelah menjalani pemeriksaan, pastor menjelaskan jika sudah menjadi hal yang wajar seorang suster baru pingsan saat melihat persalinan. Lantas Margaret dipersilakan untuk mencari hiburan bersama anak-anak. Di tengah cerianya permainan anak-anak, Margaret yang akan menemui Carlita tiba-tiba heran saat melihat Angelica ngobrol dengan Carlita. Saat dihampiri, Margaret diperlihatkan sebuah gambar buatan Carlita tentang seorang perempuan hamil. Angelica pun berkata jika sosok yang digambar itu merupakan bayi laki-laki. Hingga tiba-tiba saja, sikap Angelica berubah aneh dan pergi meninggalkannya. Di tengah keheranan, Margaret pun mengajak Carlita pergi dari tempat ini. Akan tetapi, mereka malah diajak para bocil untuk bermain. Saat semua orang bermain, Angelica sudah bermandikan pertali. No, don't. Singkat waktu, Margaret yang penasaran memutuskan untuk menemui Brennan guna membicarakan tentang Carlita dan keanehan yang terjadi di panti sambil menunjukkan foto. Brennan berkata jika bayi di foto tersebut diduga kuat adalah Carlita bersama para biarawati sesat. Lalu Margaret diberitahu jika di tempat Margaret bekerja sebenarnya ada dua gereja dan salah satunya adalah gereja sesat yang terobsesi untuk melahirkan anak dajjal guna dikendalikan. Dan saat ini
Mereka menemukan Carlita yang diyakini akan melahirkan Dajjal karena pada saat itu Carlita lahir di jam 6 tanggal 6 bulan 6 di mana angka 666 dipercaya sebagai simbol iblis. Lalu Brennan yang ingin melanjutkan penyelidikannya meminta Margaret untuk menyelinap dan mencari arsip dokumen bayi tersebut. Di tengah rasa tak percaya, sontak Margaret yang shock kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Singkat waktu, Margaret yang penasaran menanyakan tempat penyimpanan arsip pada Gabriel. Mendengar hal itu, Gabriel yang mengetahuinya langsung meminta Margaret untuk menunda obrolannya karena saat ini Silva sedang memperhatikannya. That kind of information. Di museum, Carlita pun heran dengan Margaret yang terus-terusan mendekatinya. Lantas Margaret pun mengajak Carlita ke suatu tempat untuk berbicara. Sesaat kemudian, Margaret pun langsung menanyakan tentang hal-hal buruk yang menimpa Carlita. Lalu Carlita berkata, terkadang dirinya sempat mendapatkan perasaan buruk dan penglihatan mengerikan. I can't tell if they're real or not. Mendengar hal itu, Margaret berkata jika saat dirinya seusia dengan Carlita, Margaret pun sering mengalami hal tersebut. Namun seiring bertambahnya usia, Margaret sadar jika semua itu hanya halus mata. Namun Carlita menegaskan jika apa yang dialaminya saat ini sangatlah nyata. A riot's broken out. Di tengah rasa shock, Margaret diajak Silva untuk segera pergi karena para pendemos sedang melakukan kerusuhan. Saat mengevakuasi para bocil, Margaret harus terpisah di tengah kericuan para pendemo. Entah apa yang sebenarnya terjadi, di tengah kericuan, Margaret merasa seperti dibelai sesosok iblis. Silenzio, ragazzi. Di malam harinya, Margaret pun dipanggil Silva untuk membicarakan sesuatu di mana Silva berencana menunda sumpah Margaret sebagai biarawati. Mendengar hal itu, sontak Margaret bertanya-tanya hingga di tengah cekcok hebat, Margaret pun diperingatkan untuk menjauhi Carlita. Play with the I've other told girls. you, your own road is sick in the head. Because of you. Singkat waktu, di tengah perjalanan pulang, Margaret yang melihat Paulo di jalan berniat untuk menanyakan sesuatu. Namun saat dihampiri, Margaret pun heran dengan Paulo yang terlihat ketakutan sambil berkata tidak tahu apa-apa. Ia pun hanya meminta Margaret untuk mengecek tanda di kepalanya. Paulo, talk to me. Just look for the mark. Dan betapa shocknya Margaret saat seseorang menabrak Paulo sampai gencet. Di saat itu pula, Paulo meminta tolong, terlebih sama sekali ia tidak merasakan keberadaan burungnya. Lantas Margaret pun berniat melepaskannya. Oh, Mom. Paulo tewas setelah dari pinggang ke bawah tertinggal di bemper mobil. Beberapa hari kemudian, Margaret dan para bocil sedang melihat Luz yang sedang bersiap untuk menjalani upacara sumpah. Sontak Margaret merasa sedih karena dirinya tidak jadi diangkat sebagai biarawati. Hingga di tengah prosesi upacara, Margaret yang penasaran berniat mencari sesuatu. At Romania TV Fidel. Dirasa menemukan kunci rahasia, Margaret yang melihat wallpaper tidak simetris akhirnya menemukan sebuah lubang kunci dan ternyata di ruangan ini terdapat ruangan rahasia di dalam basement. Margaret bergegas mencari arsip dokumen yang dikatakan oleh Pastor Brennan. Setelah menemukan arsip-arsip kelahiran, Margaret langsung mengambil arsip itu untuk ditunjukkan kepada Brennan. Saat tergesa-gesa, Margaret berniat mengajak Carlita. Namun sialnya pergerakannya diketahui oleh antek-anteknya. Saat bersembunyi, Margaret berkata jika dirinya akan berusaha mengeluarkannya dari tempat ini. Di tengah kericuan, Margaret menemukan kebenaran saat melihat tanda iblis di gusi Carlita.
dan akibatnya Margaret dihukum di kamar hukuman. Di malam harinya, Margaret yang sedang tidur tiba-tiba panik saat mendengar suara bisikan aneh yang menyuruhnya untuk membuka karpet. Setelah kembali melihat bayangan aneh, Margaret yang panik berusaha meyakinkan dirinya jika itu semua hanyalah halusinasi. It's not real. What's not real? Who said that? Akan tetapi di tengah teror setan Angelica, untungnya Gabriel datang dan berniat membawa Margaret kabur sambil membawa dokumen yang disembunyikannya. Sesampainya di kontrakan Brennan, sambil memberikan dokumen arsip, Gabriel berkata jika mereka baru saja melarikan diri dari panti. Kemudian Brennan yang tidak memiliki waktu banyak meminta mereka untuk segera mengecek dokumen. Di tengah pengecekan, Brennan pun kaget karena sudah sejauh ini sekte sesat ini melakukan percobaan melahirkan Dajjal. Namun dilihat dari dokumennya, mereka sepertinya selalu gagal karena anak yang dilahirkan selalu perempuan, karena sejatinya mereka membutuhkan anak laki-laki. Brennan pun curiga jika kini mereka sedang berusaha melakukan percobaan untuk mengawinkan si anak perempuan dengan sosok iblis guna mendapatkan anak laki-laki. Kemudian Margaret pun curiga jika foto bayi yang ditemukan Brennan bukanlah Carlita, karena Carlita mempunyai tanda iblis di dalam mulutnya dan bukan di kepalanya. Setelah cukup jelas, mereka hanya perlu mencari anak dengan tanda iblis di kepalanya. Carlita doesn't have the mark on her head. Hers is here. You see? Carlita. Dan betapa syoknya Margaret saat menemukan dokumen tanpa foto yang diduga merupakan anak iblis selain Carlita. Saat kembali mengecek foto si bayi, tiba-tiba saja Margaret teringat dengan Paulo yang memintanya untuk mengecek tanda di kepalanya. Dan kini kita akan melihat kejadian Margaret setelah oleng di klub malam. Ternyata Margaret bukan diadu oleh Paulo setelah oleng. Margaret dipersembahkan pada sekte sesat untuk diritualkan. Rupanya Margaret sendiri adalah anak iblis yang tanpa sadar telah dikawinkan dengan sosok iblis. Melihat hal itu, Brennan langsung mengecek kepala Margaret. Ternyata benar foto bayi itu bukanlah Carlita melainkan Margaret. Brennan pun menyadari sesuatu jika Carlita hanyalah asuransi jika pengawinan Margaret dengan iblis tidak berjalan lancar. Terlebih Carlita masih terlalu bocil untuk melahirkan anak Dajjal. Brennan pun khawatir jika tak lama lagi mereka akan segera mencari Margaret, mengingat hari ini adalah tanggal 6 dan bulan 6. Sesaat kemudian, Brennan dan Gabriel membawa Margaret ke dokter aborsi untuk menghentikan kelahiran Dajjal. Di tengah kepanikan, mereka pun menyadari ada mobil yang terus mengikutinya. Tapi anehnya mobil itu berbelok seperti tak ingin memancing perhatian. Namun di saat itu pula Margaret sudah mengalami mual-mual ekstrim. It's happening to me. Entah si sopir mabuk atau karena ulah iblis, mobil pun menabrak pengendara lain. Tapi rupanya Margaret masih selamat dari insiden tersebut. Akan tetapi sesuatu yang aneh kembali terjadi. Saat peradukan iblis kedua selesai, para pengurus gereja sesat langsung datang dan mengevakuasi Margaret. Singkat waktu, Margaret pun tersadar di ruang ritual yang sudah dipersiapkan untuk kelahiran bayi iblis. Lauren pun berkata jika sebenarnya Margaret adalah gadis istimewa yang telah dipilih iblis untuk melahirkan anak Dajjal. Hingga di tengah obrolan, Margaret langsung dibius untuk dilakukan persalinan. Sesampainya di ruang persalinan, mereka pun berencana untuk melakukan operasi sesar tepat di jam 6 dan saat operasi dimulai, para pemuja Dajjal terlihat harap-harap cemas dan terus berdoa supaya bayi yang dilahirkan adalah laki-laki. Kemudian mereka diberitahu jika bayinya ada dua, di mana yang satu berkelamin perempuan, sedangkan yang satunya lagi berkelamin laki-laki. Of course, my dear.
Mendengar bayi yang satu berkelamin laki-laki, sontak membuat mereka bersukut atas kelahiran junjungannya. Di tengah keramaian, Margaret yang tersadar memohon untuk melihat si bayi yang dilahirkannya. Lalu saat Margaret memangku si bayi, Lauren pun berterima kasih pada Margaret yang telah melahirkan junjungannya. Don't you hear? Akan tetapi, setelah menyujuk Lauren, kini Margaret berniat untuk melenyapkan bayi Dajjal ini. Namun Margaret seperti tak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Margaret pun harus mengalami mules ekstrim setelah dicucuk oleh Luz, teman sekamarnya yang sudah 100% sesat. Setelah merebut junjungannya, Silva mengajak semua orang pergi dan memerintahkan bawahannya untuk membakar segalanya termasuk Margaret dan bayinya, guna menghilangkan jejak kesesatan. Namun tanpa mereka sadari, Carlita menyelinap untuk menyelamatkan Margaret. Di tengah situasi kebakaran, Margaret yang khawatir berusaha menjaga si bayi perempuan. Di saat itu pula, terlihat Carlita pun datang menolong. Dan bisa kita lihat setelah benih si iblis didapat, si iblis pun dibakar karena sudah tak diperlukan lagi. Sementara di mobil, Silva dan Luz diperintahkan untuk memberikan bayi Margaret pada salah satu pejabat Amerika untuk diadopsi. Namun harus tetap dipantau. Di tempat persalinan, mereka pun bekerja sama dengan pihak rumah sakit untuk menukarkan bayi tersebut. He will be the new father and be in need of a child. Soon, his darkness shall be saved. Bayi tersebut ditukarkan dengan bayi pejabat. Singkat waktu, 5 tahun kemudian, Carlita, Margaret, dan anak perempuannya hidup bersama. Di tengah hangatnya suasana, Margaret pun heran setelah mendengar kedatangan seseorang di luar. You need to go. Rupanya orang tersebut adalah Brennan yang masih selamat dari kecelakaan. Dan kedatangannya hanya ingin memberitahu Margaret jika sebenarnya para penganut Dajjal masih mengetahui jika Margaret dan yang lainnya masih hidup. Margaret pun diperingatkan untuk berhati-hati, terutama menjaga anak perempuannya karena tak lama lagi bahaya akan segera datang. Lalu sebelum pergi, Brennan memberitahu nama anak laki-laki yang diurus oleh si pejabat. They've even given it a name. Your son, Damien. Bagaimana film yang sangat mengerikan, bukan? Sungguh tanpa diduga jika selama ini incaran Ibu Dajjal adalah Margaret, bukan Carlita. Rencana Silva dan Lauren pun berhasil berkat Luz dan Paulo yang berhasil kerjasama untuk memancing Margaret oleng hingga mengkawinkannya dengan si iblis. Hingga di akhir cerita, Margaret pun melahirkan 2 anak, yaitu perempuan dan laki-laki. Di mana bayi laki-laki ini bernama Damian dibawa oleh Silva dan diberikan pada seorang pejabat Amerika. Dan 5 tahun kemudian, Margaret pun ditemui oleh Brennan yang memperingatkannya untuk berhati-hati karena orang-orang sesat ini akan kembali mencari keberadaannya. Kira-kira seperti apakah kisah Damian si anak Dajjal selanjutnya? Nantikan sequel selanjutnya. Mungkin segini aja review dan pembahasan film The First Omen 2024. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya.